Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang model pembelajaran personal pribadi. Saya Nursyifa Ramadan. Sebenarnya sih kita itu satu kelompok 2 orang. Karena ada hambatan terus juga libur kuliah, jadi kita presentasi di rumah masing-masing. Terus teman saya satu lagi itu namanya Ikatur Rahman. Lanjut aja ya, kita presentasinya. Mulai. Nih, pengertian model pembelajaran personal pribadi adalah kegiatan belajar siswa yang menitik beratkan pada bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Bantuan dan bimbingan belajar kepada individu juga ditemukan pada pembelajaran klasikal, tetapi prinsipnya berbeda. Maksudnya itu model pembelajaran personal sama kayak strategi pembelajaran, yaitu cara kita belajar buat memahami pembelajaran tersebut. Terus menciptakan kelas yang kondusif, terus belajar bebas tanpa ada paksaan gitu. Terus lanjutannya itu macam-macam media pembelajaran personal pribadi. Nah, yang ke satu itu media audio, terus kedua media visual, ketiga media audio visual, keempat media serbaneka. Kalau media audio itu kayak terus macam-macam media pembelajaran personal itu media audio. Media audio itu pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Contohnya itu kayak radio, tape recorder, laboratorium. Terus contohnya itu kayak dosennya itu ngejelasin nih, tapi mata kita kemana-mana, tapi kita tuh denger. Terus pas disuruh maju ke depan buat nulis, itu kita langsung paham, langsung kita kerjain apa yang tadi dosennya ngejelasin. Terus yang kedua itu media visual. Media visual itu media yang melalui indera penglihat. Itu ada 2 media visual. Ada media visual diam sama media visual gerak. Media visual diam itu kayak melalui foto, terus ilustrasi. Terus kalau misalkan media visual gerak itu kayak misalkan melalui gambarnya itu bergerak. Kayak misalkan waktu itu kita kan ada di semester 1 itu kan dosen MTK itu kan kita lagi belajar tentang bilangan bulat ya, garis bilangan bulat. Itu kan kalau dari sebelah kanan itu 0 sampai 5 itu kan positif. Kalau dari kiri itu 0 sampai 5 itu negatif. Nah, ada soal 0 sampai 3. Berarti kan itu melalui gambar mundur dari 0 terus ke 1, ke 2, ke 3 gitu. Itu melalui gambar. Terus media audio visual. Media audio visual itu lewat TV, lewat film, lewat dia itu campuran penglihatan sama pendengaran. Bisa bersuara, bergambar juga. Terus media serbaneka. Kalau media serbaneka itu media yang melalui papan tulis, terus media 3 dimensi gitu. Terus tujuan model pembelajaran personal pribadi yaitu untuk memiliki kekuatan mental yang lebih baik dan kesehatan emosi yang lebih memadai dengan cara mengembangkan kepercayaan diri dan perasaan realistis, serta menumbuhkan empati pada orang lain, meningkatkan proporsi pendidik yang berasal dari kebutuhan dan aspirasi siswa sendiri, melibatkan semua siswa dalam proses menentukan apa yang akan dikerjakannya atau bagaimana dia mempelajarinya. Jadi kita ambil intinya aja, tujuannya itu untuk menuntun siswa, terus meningkatkan proporsi pendidikan, terus meningkatkan pemikiran, terus untuk membentuk kemampuan diri, mengembangkan pribadi, terus
kayak kesadaran diri, pemahaman, otonom, konsep diri, gitu-gitu. Terus lanjut, mode pembelajaran personal pribadi terdiri dari 3 jenis. 1. Pengajaran tanpa arahan. 2. Latihan kesadaran. 3. Sinertik. 4. Sistem konseptual. Yang ke-1 itu pengajaran tanpa arahan. Pengajaran tanpa arahan itu kayak kita nih udah perkuliahan, terus masih pasti kan kita harus memahami sendiri gitu kan. Kayak dosennya tuh cuman ngasih tahu materinya aja nih, tapi kita harus cari tahu pendalamannya kayak gimana, kayak konsep-konsepnya gitu. Yang kedua itu latihan kesadaran. Latihan kesadaran itu meningkatkan kemampuan seseorang untuk kesadaran eksplorasi diri dan banyak menekankan pada perkembangan kesadaran dan pemahaman antar pribadi. Contohnya itu kayak mengamati alat ukur aliran udara. Itu tuh berarti kan harus tahu, harus berdiskusi, harus ngejelasin cara kita amati alat ukur aliran udaranya gimana gitu. Terus yang ketiga itu sinertik. Sinertik itu mengembangkan pribadi dalam kreativitas dan memecahkan masalah secara kreatif, yaitu contohnya itu kayak cara memindahkan lemari ke dalam perabot ke dalam kelas gitu. Terus itu kan berarti kan menggunakannya itu kan secara analogi, secara pola pikir mereka, dia harus gimana nih supaya memindahin perabot ke dalam kelas gitu. Terus yang keempat itu sistem konseptual. Sistem konseptual itu kayak dirancang untuk meningkatkan kekomplekan konseptual dan keluasan pribadi. Contohnya itu kayak apa, udah terbiasa, misalkan kayak guru nih udah ngesiapin nih konsep buat besok ngasih tahu ke muridnya. Terus contohnya itu kayak guru itu ngasih gambar, udah ada bahan buat bikin pesawat terbang dari origami gitu. Terus nah biar muridnya itu bisa mempraktekannya, tapi sebelum dipraktekkan diajarin dulu gitu. Udah sekian dari kelompok 9. Saya dari Nur Syifa Ramadan mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum.